Pelaku usaha memproyeksikan kuartal ke-1 2021 pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi, jadi di bawah nol, dan mungkin kalau kita lihat secara garis besar, walaupun ini kontraksi tapi sudah lebih baik daripada apa yang terjadi di kuartal 4 2020. Memang pemulihan sekarang sudah mulai terjadi walaupun masih lambat daripada yang kami inginkan. Nah, secara umum pelaku usaha juga melihat ada perbaikan dari aktivitas ekonomi dan memang dengan adanya pengetatan mobilitas masyarakat, PPKM, ada impact-nya jelas secara langsung maupun tidak langsung. Namun memang kalau kita lihat dari kinerja sektor penyumbang PDB terbesar seperti manufaktur, retail, dan transportasi, logistik, ini sudah mulai membaik. Nah, kalau kita lihat produksi industri manufaktur yang berorientasi ekspor ini masih jauh lebih banyak daripada yang berorientasi pasar domestik. Diberikan secara keseluruhan pertumbuhan industri manufaktur masih akan negatif atau hanya sedikit bergerak dari nol. Kalau kontraksi di sektor retail atau perdagangan juga masih terjadi di kuartal pertama 2021, khususnya karena animo konsumsi masyarakat lebih lambat pada pasca akhir tahun, meskipun pelaku usaha berupaya melakukan berbagai promosi untuk menjaga appetite konsumsi sepanjang kuartal pertama 2021. Kontraksi pertumbuhan retail masih sangat tinggi, sekitar 17,08%, meskipun trennya juga sudah membaikkan. Kalau sektor transportasi ini khususnya masih terjadi di sepanjang sepanjang kuartal pertama 2021, karena memang perluasan penyebaran pandemi menyebabkan pemerintah terus mengetatkan kebijakan prokes dan membatasi mobilitas masyarakat. Dan ini juga kalau kita lihat hingga akhir lebaran nanti diperkirakan masih akan ada kontraksi dari sektor transportasi yang masih cukup besar ya di kuartal pertama 2021. Nah, kalau kita lihat yang membuat ekonomi masih lambat adalah penyebaran pajak pandemi. Memang di sepanjang kuartal 1 2021 ini pemerintah belum bisa saja mengendalikan sepenuhnya pandemi ini, khususnya pasca liburan akhir tahun yang mencapai puncak penyebaran pandemi di Indonesia pada akhir Januari 2021. Juga kalau kita lihat ada efek domino ya yang pasti terjadi setiap kali penyebaran pandemi ini meningkat di Indonesia, karena kekhawatiran masyarakat dan calon investor asing menurunkan confidence, juga konsumsi kelas menengah memicu pengetatan prokes dan kebijakan PPKM yang terus membatasi juga mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat secara umum. Nah, kebijakan pemerintah ini justru sangat responsif sebenarnya dengan kondisi yang ada. Namun ya memang kalau kita lihat walaupun ini sudah prudent dan on the right track, memang untuk pemulihan ekonomi dari sisi konsumsi maupun sisi produksi ini perlu untuk lebih diperhatikan, terutama untuk percepatan. Nah, kita memang sudah lihat sudah ada percepatan distribusi daripada vaksin. Kemudian juga kebijakan perpanjangan stimulus ini perlu dilakukan untuk restrukturisasi kredit maupun untuk penambahan modal kerja baru daripada stimulus-stimulus insentif untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini kita juga lihat undang-undang JK juga sekarang sudah PP-PPS-nya sudah ada. Jadi ini juga semoga nanti implementasinya bisa lebih on track. Nah, kalau kita lihat daripada apa saja sih kebijakan pemerintah yang sekarang ini kalau masih sama apa yang terjadi lah hingga akhir tahun. Kalau kami lihat ini kemungkinan besar pemulihan ekonomi nasional ini akan berlanjut dengan stabil, tapi progres pemulihannya masih cukup lambat. Jadi skenario ini akan mirip dengan apa yang diperkirakan oleh World Bank dan IMF, yaitu sekitar 4% di 2021. Dan kalau kita lihat juga ini tergantung kembali lagi kepada pengendalian daripada pandeminya ya. Jadi selama
itu juga belum bisa dikembalikan, pastinya akan memperlambat daripada proses pemulihannya. Karena itu pemerintah memang harus masih bekerja keras untuk mempertahankan momentum ini dan terus meningkatkan stimulasi terhadap kegiatan ekonomi nasional, terutama insentif-insentif juga yang diberikan kepada sektor spesifik. Jadi sekarang kita sudah mulai fokus kepada sektor-sektor spesifik. Nah, apa harapan pengusaha? Ya tentu saja pertama keberhasilan dan pengendalian pandemi dalam jangka pendek, juga percepatan dan kesuksesan program vaksinasi daripada COVID ini sendiri, memastikan stabilitas daripada makroekonomi dan nilai tukar khususnya dari dampak negatif kebijakan stimulus ekonomi Amerika Serikat terhadap valuasi rupiah. Kemudian juga mempercepat pelaksanaan daripada undang-undang CK di lapangan dan mengejarkan promosi iklim usaha nasional untuk menarik juga minat investor. Juga meningkatkan kinerja ekspor, jadi agresivitas utilisasi FTA, peningkatan penetrasi ekspor di pasar asing dan perluasan fasilitasi ekspor, khususnya juga ekspor produk bernilai tambah dan ekspor UMKM. Kemudian juga percepatan pencairan anggaran dan stimulus yang belum direalisasikan tetapi sudah diumumkan. Nah, biasanya ini memang agak lambat dari segi implementasinya. Juga kemudahan realisasi kredit perbankan di semua sektor financial, jadi termasuk tidak hanya bank negara tapi juga bank-bank swasta dan lembaga keuangan non-perbankan. Ini juga dibutuhkan untuk menyuntikkan likuiditas dan kepada pelaku usaha yang membutuhkan secara affordable ya, dengan tingkat suku bunga yang baik. Kemudian perlu memang pertimbangan untuk bagaimana ke depannya tadi insentif-insentif khusus yang bisa diberikan kepada sektor spesifik. Terkait dengan proyeksi ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini, kalau kita melihat dari perkembangan sepanjang 3-4 bulan pertama, saya rasa di triwulan pertama tahun 2021 ini potensi untuk masih terjadinya kontraksi itu cukup besar ya. Jadi kemungkinan besar kami perkirakan kita masih belum masuk kepada fase pertumbuhan yang positif di triwulan pertama. Nah, walaupun demikian, kontraksi yang terjadi di triwulan pertama akan jauh lebih baik atau lebih tipis dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Jadi artinya proses perbaikan itu terus terjadi. Nah, hanya saja di triwulan pertama kami rasa masih ada di kisaran antara minus setengah sampai dengan minus 1% ya, atau minus 1 sampai minus setengah persen ya dari sisi pertumbuhan prediksi kami gitu ya. Kenapa ini terjadi? Karena kalau kita melihat bandingkan saja di triwulan pertama tahun ini dengan triwulan yang pertama tahun yang lalu, itu pada saat itu kan masih belum terjadi pandemi ya. Jadi walaupun kalau kita bisa melihat sekarang dari sisi mobilitas ya, ini sudah cukup ramai ya, artinya orang berlalu lalang melalui kendaraan itu sudah hampir menyamai kondisi sebelum pandemi. Tapi kalau kita melihat dari dampaknya terhadap belanja, terhadap konsumsi itu masih berbeda ya dengan tahun yang lalu di triwulan pertama, yang mana Januari dan Februari bahkan Maret itu masih belum masuk masa pandemi ya. Nah, kalau kita melihat misalnya kalau kita bertanya survei kecil-kecilan saja di beberapa tempat di pasar atau di Tanah Abang misalnya. Nah, ini walaupun ramai pengunjungnya, tapi tingkat penjualan ya oleh para pedagang itu masih relatif jauh lebih kecil dibandingkan kondisi di awal tahun 2020 ya, sebelum terjadinya pandemi. Jadi artinya mobilitas memang banyak meningkat, tapi dari sisi belanjanya masih relatif terbatas ya. Jadi ini masih tentu saja akan banyak faktor yang mempengaruhi ya. Saya rasa selain karena yang kelas menengah bawahnya memang daya belinya turun, tapi juga karena ada restriksi untuk mobilitas atau lalu lintas ya antar daerah ya, untuk menekan adanya tersebarnya kembali COVID-19 ya, atau pandemi ini. Jadi memang dari sisi kesehatan ini memang mesti harus terus dilakukan ya, karena kita juga tidak ingin bahwa untuk mendorong ekonomi lantas akan berisiko ya
bahkan yang kita perlu hindari misalnya terjadinya second wave sebagaimana yang terjadi di India ya pada saat sekarang, di mana second wave-nya jauh lebih tinggi justru dibandingkan dengan gelombang pertamanya. Nah ini oleh karena itu kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Nah kalau kita melihat pada triwulan kedua, nah ini mungkin di triwulan kedua akan terjadi perubahan pattern yang cukup signifikan ya. Jadi mulai masuk kepada ekspansi ekonomi ini kemungkinan akan terjadi, kemungkinan besar terjadi di triwulan kedua dan cukup signifikan ya. Hanya saja kami masih belum melihat bahwa akan terjadi lonjakan sejauh 7-8% ya sebagaimana yang diprediksikan oleh pemerintah ya. Nah, jadi kami melihat memang posisi pertumbuhan ekonominya masih di bawah itu ya. Mungkin sekitaran, kami perkirakan masih di kisaran 5% ya, 4-5%. Kenapa? Ini karena kalau kita melihat dari indikator, beberapa indikator terutama indikator konsumsi ya. Jadi mulai dari bagaimana konsumsi di sektor properti, kemudian juga indeks penjualan real di retail. Nah ini memang masih ada kontraksi di triwulan pertama khususnya. Nah di triwulan kedua mungkin akan membaik ya, sudah mulai masuk masa positif, tapi masih relatif terbatas gitu ya. Nah jadi ini yang menghambat ya untuk terjadinya ekspansi pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi ya, walaupun basisnya di triwulan tahun lalu itu memang rendah ya, karena waktu triwulan kedua tahun 2020 kan minus 5%. Nah jadi saya rasa demikian. Nah, sehingga kalau kita melihat apa saja yang memang masih harus difokuskan oleh pemerintah adalah sekali lagi adalah usaha pemulihan yang lebih mendorong pada peningkatan daya beli masyarakat ya. Dan ini perlu yang sifatnya lebih produktif, yang juga lebih sustainable gitu ya. Bansos itu oke untuk dibutuhkan untuk terutama sebagai tanggap darurat, tapi semestinya tidak hanya bergantung pada itu ya, karena proyek-proyek padat karya tunai itu sebetulnya mesti lebih bisa diperbanyak lagi ya, diperluas lagi, karena ini kan lebih sifatnya produktif ya. Selain berdampak kepada penerima beneficiaries daripada padat karya tunai, ini juga ada dampak ikutannya karena ada aktivitas produktif yang dilakukan, misalnya di sektor pertanian, peremajaan di sektor perkebunan. Nah ini bisa menyerap pengangguran juga, bisa meningkatkan daya beli juga bagi yang masih bekerja ya. Nah ini saya pikir sifatnya akan lebih produktif dan lebih bisa sustainable ke depan. Jadi dia tidak bergantung pada bansos saja. Nah lalu juga kalau kita melihat misalnya dari stimulus PPNBM ini, mungkin kalau dari pandangan saya dalam jangka pendek ya, ini akan bisa memang meningkatkan penjualan kendaraan bermotor gitu ya. Tapi ini bukan boosting demand yang sustainable menurut saya, karena dia akan karena dia sejalan, behavior daripada konsumen ini akan mengikuti sejalan dengan besaran diskon daripada PPNBM-nya. Jadi begitu dia meningkat ya, pada saat diskonnya besar, ini pembelian akan meningkat ya, tajam. Tapi kemudian sejalan dengan itu kan diskonnya akan dikurangi ya sampai dengan akhir tahun. Nah ini sejalan dengan itu juga kami perkirakan dari pembeliannya juga tidak akan sebesar pada periode awal ya, ketika diskonnya besar. Dan begitu stimulus PPNBM, pemotongan PPNBM-nya ini berakhir, nah ini bisa jadi akan kembali ke kondisi semula ya, jadi bisa kembali lagi menjadi negatif. Jadi artinya ini sangat short term sekali dan tidak sustainable. Jadi dari sisi kebijakan semestinya memang harus diarahkan kepada yang lebih sustainable ya, dari sisi peningkatan daya beli ya daripada masyarakat. Lalu juga demikian untuk 2021 ya, kalau kita melihat dengan kacamata pada sampai dengan hari ini, kami perkirakan potensi pertumbuhannya 3-4%. Jadi saya rasa memang positif ya, dengan kisaran 3-4%. Sehingga kalau kita bandingkan dengan kondisi tahun 1998 ya, saya rasa ini jauh berbeda ya. Jadi kita sekarang memang mengarah kepada perbaikan, walaupun kalau kita melihat dari proses pemulihannya masih ada
jalan terjal yang harus dilalui gitu ya. Sementara di kondisi 1998 kan memang goncangannya begitu besar dan aspek-aspek ekonomi yang terdampak begitu luas ya. Dan bukan hanya di sektor keuangan tapi juga sektor real. Nah, kalau kita melihat pada hari ini at least di sektor keuangan masih relatif kuat ya. Nah, jadi saya rasa kita bisa lebih optimis di 2021 ini. Ya hanya saja memang kalau kita melihat dari potensi pertumbuhan atau ekspansi ekonominya atau pemulihannya, saya rasa tidak secepat yang diprediksikan oleh pemerintah.